Sayang banget. Gini, tadi ada masukan dari Pak Ustadz bahwa coba dikip dulu, jangan diceritakan dulu. Iya. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Didi, sampai batas waktu yang tepat ya Pak Ustadz? Iya, Ya? betul. Mas Didi kira-kira siapnya kapan untuk mau menyampaikan ke istri? Ada niatan untuk tetap ngomong atau tetap apa sarannya dari Pak Ustadz? Iya. Saya mau jujur. Sangat mau jujur. Iya. Tapi takut. Oke, berarti coba ambil jalan tengahnya adalah coba jangan diomongkan dulu, simpan dulu aibnya dengan coba Mas Didi sama Allah aja yang tahu. Iya, betul. Oke. Berarti disimpan saja. Kalau kondisi seperti ini, sudah simpan saja. Biarlah Allah bersama Mas Didi yang tahu dan bertaubat kepada Allah. Lupakan masa lalunya pelan-pelan supaya ini tidak muncul. Coba. Maaf Mas. Oke. Boleh disimpan dulu atau di silent dulu? Istri saya. Oh istrinya. Iya. Jadi coba angkat ya, coba diangkat. Angkat aja. Ya. Iya, Ma. Papa lagi ada keperluan di luar. Emang ada apa, Ma? Ntar ya, Ma, 5 menit lagi ya. Ya, Ma, Papa minta 5 menit lagi baru nelfon lagi ya. Ya, Boleh ditutup dulu Mas Didi. ya. Nanti kita lanjutin lagi. Enggak ada kok. Ntar 5 menit lagi. Papa lagi ngobrol nih, ya. Ya 5 menit lagi ya, Ma ya. Oke, Ma, tutup dulu ya. Oke. Pak Ustadz. Feeling. Iya. Feeling istri. Feeling istri. Tapi kalau dari ujung telepon tadi pembahasannya sih nggak ada marah-marah, nggak ada apa segala macam Pak Ustadz. Saya sih ngerasa istrinya seperti tabiatnya baik nih Pak Ustadz. Sangat baik. Jadi gini, kalau melihat tadi, ini istrinya kan sudah baik. Saya menilai dari sekali pun tadi ceritanya sudah sangat bagus sekali. Iya. Ada niatan baik, orang tuanya juga niatannya baik, Mas Didi juga ingin kembali kepada jalan yang baik, memperbaiki diri. Jadi kalau menurut saya, tingkat mudorotnya kalau diceritainnya lebih besar, khawatirnya malah kan bubar rumah tangga ini. Merasa wah pasti istri akan pertama kali pasti akan melakukan wah Anda nggak jujur macam-macam luar biasa lah. Ada bisa bubar. Yang pertama yang terugikan adalah anak-anak. Sekarang kan kita niatnya adalah menyelamatkan anak-anak ini dan rumah tangga ini. Toh rumah tangga ini sudah berjalan baik-baik saja. Jadi jangan sampai cerita buruk ini akan merusak tatanan yang sudah baik. Maka kalau kita lihat dalam kaidah usul itu cari tingkat masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar inilah yang kita tonjolkan. Jadi daripada sekedar untuk menceritakan kejujuran masa lalu dia, toh ini sudah masa lalu gitu loh, sudah selesai. Sudah lewat. Iya, toh selesai. Toh istrinya juga, kalaupun diceritain, justru tidak terlalu penting. Ini kan sudah dilalui semuanya, gitu dilalui semuanya. Jadi yang terpenting adalah Mas Didi ini sudah berada di jalan yang baik. Dan untuk mentaubatin adalah mentakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Mas Didi ibadahnya ditata dengan baik. Tengah malam sholat tahajud, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah menuntun jalanku yang menjadi jalan yang baik. Tapi ada dosaku yang luar biasa. Ya Allah, aku tidak jujur atas masa laluku kepada istriku. Ya Allah, kalau ini aku ceritakan, hamba takut nanti istriku kemudian mengetahuinya malah hancur rumah tangga ini. Padahal aku ingin berada di jalanmu bersama anak-anakku yang terbaik yang menjadi investasi masa depanku. Ya Allah, maka tutuplah rahasiaku ini sebaik-baiknya. Biarlah Engkau yang tahu dan aku hambamu ini mengakui sebagai jalan dosa. Bimbinglah dan antarkanlah kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang baik. Kira-kira seperti itu, Mas Farid. Ya, di silent belajar. Di sana. Gak usah kali. Dimatikan aja. Ini dia berkali-kali nelfon sih, Pak Ustadz, saya takut kenapa-napa. Coba aja dulu deh, angkat dulu deh, biar kita coba diangkat dulu deh. Coba. Angkat dulu deh. Angkat deh. Ya. Atau angkat aja, Bang. Enggak apa-apa, sudah. Angkat. Coba. Halo, iya, Ma. Iya, ya udah. Papa lagi di Antv sekarang. Konsultasi.
Papa lagi konsultasi di Antv. Iya. Dengan Pak Ustadz ini sama Mas Farid juga. Maafin Papa ya. Enggak apa-apa. Ya pengen minta maaf aja sama Mama. Lagi kangen aja. Lagi kangen. Iya. Enggak. Tadi Papa lagi konsultasi sama Pak Ustadz. Papa banyak minta saran sama Pak Ustadz, sama Mas Farid juga. Jadi Papa itu ngerasa ada salah dan banyak salah. Papa harus minta maaf sama Mama. Terus tadi juga Papa pergi kan gak pamit. Itu kata Pak Ustadz, hal terkecil pun kita gak ngomong sama istri mau keluar rumah itu kan juga termasuk dosa. Jadi makanya Papa mau minta maaf sama Mama. Itu doang kok. Mama gak usah khawatir, Papa baik-baik aja ya. Enggak kok, nggak ada kok. Mama jangan begitu ah. Cuma mau minta maaf aja. Tadi sempat dengerin tausiah sedikit dari Pak Ustadz. Itu membuat saya itu ngerasa bahwa saya masih banyak salah. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau Papa udah balik nanti Papa cerita ya. Ya udah ya Maya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Cukup. Silent dulu nanti ya. Pak Ustadz. Udah semua lagi ya. Ustaz, ini gimana solusi untuk Mas Didi nih yang paling dekat ini dulu yang harus dia lakukan nih Mas Ustaz? Yang paling dekat kan begini Mas Ar. Kalau rumah tangganya sudah baik-baik saja nggak ada persoalan. Kecuali kalau ada persoalan baru gitu. Iya. Ada persoalan misalkan ini tuduhan macam-macam baru kita klarifikasi, kemudian diceritakan. Ini kan rumah tangganya saya lihat tadi kan diskusinya panggilan mama, papa itu kan ini kan harmonis itu. Saya justru merasa khawatir kalau ini kemudian diceritakan maka akan jadi bumerang dalam rumah tangga. Berarti mudorotnya lebih besar. Maka agama itu menuntunkan carilah yang mudorotnya lebih kecil dan ambillah manfaatnya lebih besar. Maka kemudian kita ambil manfaatnya lebih besar itu apa? Rumah tangga sudah baik ini biarlah berjalan baik. Kecuali dalam ikatan sejak menikah sampai sekarang Mas Farid ini melakukan keburukan yang lama tadi itu baru gitu loh. Mas Didi ini kan sudah enggak sejak pernikahan ini berjalan baik. Di dalam koridor tuntunan agama yang baik. Hanya Mas Farid ini punya beban masa lalu yang sangat berat yang dia diceritakan itu saja. Mestinya kan diceritakan sebelum menikah. Tadi kan sudah kita jelaskan. Tapi ini kan sudah berjalan gitu. Maka menurut hemat saya dalam ini sebaiknya nggak usah ceritakan saja. Karena tadi mundurnya lebih besar. Kecuali nanti di suatu saat mungkin sedang Allah kasih rezeki, sedang berumroh, sedang apa di tanah haram sana dalam suasana masih penuh kerelaan yang sangat tinggi kemudian cerita baru. Biasanya seperti itu alamnya akan berbeda. Jadi kalau ada momen seperti itu baru gitu loh. Tapi kalau nggak ada sudah nggak usah. Caranya bagaimana? Mentaubatinya kepada Allah. Taubat kepada Allah, diakui semua tadi itu, kemudian isi hari-hari dengan kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Biarlah rahasia ini Allah yang tahu. Allah yang tahu, kemudian maafkan ini. Yang berikutnya, berbaiklah dengan sebaik-baiknya perlakuan kepada istri dan berterima kasihlah atas jasa besar. Kita yang punya tadi Mas Farid punya cacat masa lalu tapi istrinya berbesar hati tanpa pernah ada curiga apapun dan husnudon yang tinggi kepada Mas Farid, maka balaslah dengan yang lebih baik, dengan tampilan, dengan kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan dengan cara ini akan mendatangkan maaf Allah dan keberkahan Allah dalam berumah tangga. Yang berikutnya adalah Mas Farid berterima kasih karena Allah hadiahkan Mas Didi berterima kasih karena
dihadiahi keturunan lah, keturunan inilah didoakan Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah keturunan kami menjadi hamba-Mu yang soleh, dan memohon kepada Allah jangan pernah ada di antara anak-anaknya terjerembab pengalaman bapaknya, cukup bapaknya anak-anaknya dididik dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan agama, diajak bangun tengah malam, menengadakan mohon ampun kepada Allah, tahajudnya dibimbing, ngaji dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi Mas Didi.